Selamat pagi Bu Friska dan selamat pagi teman-teman. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan chapter 1 yaitu The Manager and Management Accounting. Anggota kelompok kami ada saya Grinaldi Rafael dengan NIM 2018-60156, ada Brian Saputra dengan NIM 2018-60190, ada Dimas Astagina dengan NIM 2018-60192. Di sini saya akan membahas ada 3 pokok bahasan, yaitu Financial Accounting, Management Accounting, and Cost Accounting. Yang kedua, Strategic Decision and Management Accountant. Yang ketiga, Value Chain and Supply Chain Analysis. Yang pertama, Financial Accounting, Management Accounting, and Cost Accounting. Sistem akuntansi digunakan untuk mencatat peristiwa dan transaksi ekonomi, seperti penjualan dan pembelian bahan, dan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi manajer, perwakilan penjualan, pengawas produksi, dan lainnya. Memproses setiap transaksi ekonomi berarti mengumpulkan data, mengelompokkan data, merangkum data, dan menganalisis data tersebut. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara Financial Accounting and Management Accounting. Financial Accounting berfokus pada pelaporan informasi keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, lembaga pemerintah, bank, dan pemasok berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Cara paling penting informasi akuntansi keuangan mempengaruhi keputusan dan tindakan manajer adalah melalui kompensasi, yang seringkali sebagian didasarkan pada angka-angka dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada Management Accounting, adalah proses mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan untuk memenuhi tujuan organisasi. Manajer menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk 1. Mengembangkan dan berkomunikasi dan menerapkan strategi. Yang kedua, mengordinasikan keputusan desain produk, produksi, dan pemasaran, dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Informasi dan laporan akuntansi manajemen tidak harus mengikuti prinsip atau aturan yang ditetapkan. Ada pertanyaan kunci, yaitu bagaimana informasi ini membantu manajer melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik, dan yang kedua adalah apakah manfaat menghasilkan informasi ini melebihi biaya. Selanjutnya di sini ada tabel dari beberapa perbedaan yang mendasar tentang Financial Accounting dan Management Accounting. Selanjutnya ada Strategic Decision and the Management Accountant. Strategi menentukan bagaimana organisasi menyesuaikan kemampuan sendiri dengan peluang di pasar. Dengan kata lain, strategi adalah bagaimana suatu organisasi menciptakan nilai bagi pelanggannya sementara membedakan dirinya dari para pesaingnya. Akuntan manajemen bekerja erat dengan manajer di berbagai departemen untuk merumuskan strategi dengan memberikan informasi tentang sumber keunggulan kompetitif seperti keunggulan biaya perusahaan, produktivitas, atau efisiensi relatif terhadap pesaing, dan harga premium yang dapat dibebankan oleh perusahaan atas biayanya dari fitur, produk, dan layanan yang khas. Selanjutnya, manajemen biaya strategis menggambarkan manajemen biaya yang secara khusus berfokus pada isu-isu strategis. Informasi akuntansi manajemen membantu manajer merumuskan strategi dan menjawab pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, siapa pelanggan terpenting kami dan kemampuan kritis apa yang kami miliki untuk menjadi kompetitif dan memberikan nilai kepada pelanggan kami? Apa yang daya tawar pelanggan kami? Apa daya tawar pemasok kita? Produk pengganti apa yang ada di pasar dan bagaimana mereka berbeda dari produk kami dalam hal fitur, biaya, harga, dan kualitas? Apakah uang tunai cukup tersedia untuk mendanai strategi atau akankah dana tambahan perlu dikumpulkan? Selanjutnya ada value chain and supply chain analysis.
Pelanggan menuntut lebih dari sekedar harga yang wajar. Mereka mengharapkan produk berkualitas, dikirimkan tepat waktu. Seluruh pengalaman pelanggan menentukan nilai yang diperoleh pelanggan dari suatu produk. Di bagian ini, kami mengeksplorasi bagaimana perusahaan menciptakan nilai ini. Yang pertama ada value chain. Value chain adalah urutan fungsi bisnis di mana suatu produk dibuat semakin bermanfaat bagi pelanggan. Nah, urutan fungsi bisnis ini ada yang di bawah ini. Yang pertama R&D, yang kedua itu design of product and process, yang ketiga ada production, yang keempat marketing, yang kelima distribution, yang keenam adalah customer service. Selanjutnya CRM adalah sebuah strategi yang mengintegrasikan orang dan teknologi dalam semua fungsi bisnis untuk memperdalam hubungan dengan pelanggan, mitra, dan distributor. Selanjutnya ada supply chain analysis. Supply chain menggambarkan aliran barang, layanan, dan informasi dari sumber bahan dan layanan awal ke pengiriman produk ke konsumen. Terlepas dari apakah kegiatan tersebut terjadi di satu organisasi atau di beberapa organisasi. Nah, ini ada supply chain dari Cola Bottling Company. Gitu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Brian. Selanjutnya kita membahas key success factors. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama ini kita membahas cost and efficiency. Perusahaan menghadapi tekanan terus-menerus untuk mengurangi biaya produk yang mereka jual. Untuk menghitung dan mengelola biaya produk, manajer harus terlebih dahulu memahami kegiatan yang menyebabkan timbulnya biaya serta memantau pasar untuk menentukan harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan untuk produk tersebut. Dan untuk mencapai biaya targetnya, manajer menghilangkan beberapa aktivitas dan mengurangi biaya melakukan aktivitas lain di semua fungsi rantai nilai. Lalu faktor kedua yaitu quality. Dengan menggunakan TQM atau Total Quality Management, perusahaan merancang produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, membuat produk-produk dengan nol cacat dan pemborosan, serta untuk meminimalkan persediaan. Manajer menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk mengevaluasi biaya dan manfaat pendapatan dari inisiatif TQM. Faktor ketiga ada time. Ada 2 dimensi terpenting. Yang pertama itu waktu pengembangan produk baru serta waktu respon pelanggan. Waktu pengembangan produk baru adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membuat produk baru dan membawanya ke pasar. Sedangkan waktu respon pelanggan menggambarkan kecepatan respon organisasi terhadap permintaan pelanggan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan mereka, organisasi harus memenuhi tanggal pengiriman yang dijanjikan serta mengurangi waktu pengiriman mereka. Lalu faktor keempat ada innovation. Manajer mengandalkan informasi akuntansi manajemen untuk mengevaluasi result and development, alternatif dan keputusan investasi, serta biaya dan manfaat dari penerapan model bisnis yang inovatif, layanan, dan rencana pemasaran. Lalu faktor terakhir yang kelima, sustainability. Perusahaan semakin menerapkan faktor kunci keberhasilan biaya dan efisiensi, kualitas, waktu, serta inovasi untuk mempromosikan keberlanjutan. Nah, keberlanjutannya ini penting bagi perusahaan-perusahaan karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu semakin banyaknya investor peduli akan keberlanjutan. Yang kedua, perusahaan yang menekankan keberlanjutan menemukan bahwa tujuan keberlanjutan menarik dan menginspirasi karyawan. Yang ketiga, pelanggan lebih memilih produk perusahaan dengan cacat keberlanjutan yang baik dan memboikot perusahaan dengan catatan keberlanjutan yang buruk. Yang keempat, masyarakat dan organisasi non-pemerintah aktivis khususnya memantau kinerja keberlanjutan perusahaan dan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar hukum lingkungan. Selanjutnya kita membahas decision making, planning, and control, the 5-step decision making process. Nah, di sini membahas bagaimana manajer menggunakan proses pengambilan keputusan 5 langkah untuk membuat berbagai jenis keputusan. Kita bahas satu persatu. Langkah pertama adalah identifikasi masalah dan ketidakpastian.
Ketidakpastian utama adalah efek dari setiap kenaikan harga atau tarif pada permintaan. Penurunan permintaan bisa mengimbangi kenaikan harga atau tingkat dan mengarah ke pendapatan yang lebih rendah daripada lebih tinggi. Lalu yang kedua, mendapatkan informasi. Mengumpulkan informasi sebelum membuat keputusan dapat membantu manajer mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian. Lalu langkah ketiga, buat prediksi tentang masa depan. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan kenaikan harga akan mengganggu pembaca dan mengurangi jumlah pembaca. Lalu prediksi lainnya yaitu dia mengharapkan peningkatan tingkat iklan di seluruh pasar dan percaya bahwa kenaikan tarif akan sedikit berpengaruh pada jumlah halaman iklan yang terjual. Lalu langkah keempat, buat keputusan dengan memilih di antara alternatif. Strategi yang konsisten memberikan tujuan bersama untuk keputusan yang berbeda. Hanya jika keputusan ini dapat diselaraskan dengan strateginya, maka organisasi akan mencapai tujuannya. Tanpa penyelarasan ini, keputusan perusahaan tidak akan terkoordinasi, menarik organisasi ke arah yang berbeda dan menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Nah, dari langkah 1 hingga keempat ini bisa disebut sebagai perencanaan. Alat perencanaan yang terpenting ketika kita menerapkan strategi adalah anggaran. Anggaran adalah ekspresi kuantitatif dari rencana tindakan yang diusulkan oleh manajemen dan merupakan bantuan untuk mengkoordinasikan apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Nah, kita lanjutkan ke langkah kelima, langkah terakhir, yaitu melaksanakan keputusan, mengevaluasi kinerja, dan belajar. Akuntan manajemen perusahaan kemudian mengumpulkan informasi tentang bagaimana kinerja aktual perusahaan dibandingkan dengan kinerja yang direncanakan atau dianggarkan. Nah, manajer di sini membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan adalah peran informasi kontrol atau pasca keputusan. Nah, kita bisa melihat di exhibit 1-4 ada performance report of advertising revenue at the Daily News for March 2017. Nah, laporan kinerja dalam exhibit 1-4 ini akan mendorong akuntan manajemen untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang mengarahkan perhatian manajer ke masalah dan peluang. Misalnya, apakah strategi membedakan Daily News dari koran lain menarik lebih banyak pembaca? Apakah Departemen Pemasaran dan Penjualan melakukan upaya yang cukup untuk meyakinkan pengiklanan bahwa pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu $5.200 per halaman, beriklan di Daily News adalah pembelian yang terbaik? Mengapa tingkat rata-rata aktual per halaman, yaitu $5.080, kurang dari tarif yang dianggarkan, yaitu $5.200? Nah, jawaban dari pertanyaan ini dapat mendorong penerbit surat kabar untuk mengambil tindakan selanjutnya, termasuk menambahkan lebih banyak tenaga penjualan, membuat perubahan dengan kebijakan editorial, menempatkan lebih banyak sumber daya untuk memperluas kehadirannya secara online dan di perangkat seluler, serta membuat pembaca membayar konten online dan menjual iklan digital. Akuntan manajemen dapat melangkah lebih jauh dengan mengidentifikasi pengiklan tertentu yang mengurangi atau menghentikan iklan setelah kenaikan tarif diberlakukan. Manajer kemudian dapat memutuskan kapan dan bagaimana perwakilan penjualan harus menindaklanjuti dengan pengiklanan ini. Dalam kasus apapun, seharusnya mengontrol berarti bahwa manajer berpegang teguh pada rencana ketika membuka peristiwa yang menunjukkan bahwa tindakan yang tidak dicakup oleh rencana itu, seperti menghabiskan lebih banyak uang untuk menutupi cerita, akan menawarkan hasil yang lebih baik bagi perusahaan. Lalu kita lihat ke exhibit 1.5. Di sisi kiri, memberikan tinjauan umum tentang proses pengambilan keputusan di Daily News, sedangkan sisi kanan menunjukkan bagaimana sistem akuntansi manajemen membantu dalam mengambil keputusan. Nah, kita akan melihat dari proses 5 langkah yang dijelaskan sebelumnya. Pada langkah yang pertama, ketidakpastiannya jauh lebih besar. Apakah akan ada permintaan akan surat kabar? Apakah pelanggan akan melihat Daily News untuk mendapatkan informasi mereka atau ke sumber lain? Nah, lalu pada langkah kedua,
Memperoleh informasi lebih sulit karena adanya sedikit sejarah yang dapat diandalkan oleh manajer dengan nyaman. Sebagai gantinya, manajer harus membuat koneksi lintas data yang berbeda, menjalankan eksperimen, dan terlibat dengan beragam pakar, serta berspekulasi untuk memahami bagaimana dunia dapat berkembang. Lalu pada step ketiga, membuat prediksi tentang masa depan akan membutuhkan pengembangan berbagai skenario dan model. Lalu pada step keempat, manajer perlu membuat keputusan dengan mengetahui bahwa kondisinya mungkin berubah dengan cara yang tidak diantisipasi, yang akan mengharuskan mereka untuk fleksibel dan mengoreksi jalan tengah. Lalu pada langkah kelima, step terakhir, komponen pembelajaran sangat penting. Bagaimana ketidakpastian berkembang dan apa yang perlu dilakukan manajemen untuk merespon keadaan yang berubah ini. Informasi untuk mengukur sentimen pelanggan dan investor ini tidak mudah diperoleh. Memprediksi bagaimana upaya keberlanjutan dapat memberikan hasil dalam jangka panjang masih jauh dari pasti. Selanjutnya kita akan membahas Key Management Accounting Guidelines. Ada 3, yang pertama ini Cost-Benefit Approach, Behavior and Technical Consideration, lalu yang terakhir Different Cost for Different Purpose. Kita bahas satu persatu, yaitu Cost-Benefit Approach. Manajer harus menghasilkan sumber daya jika manfaat yang diharapkan untuk perusahaan melebihi biaya yang diharapkan. Manajer mengandalkan informasi akuntansi manajemen untuk mengukur manfaat yang diharapkan dan biaya yang diharapkan. Manfaat utama memasang sistem penganggaran adalah bahwa hal itu memaksa para manajer untuk merencanakan ke depan, membandingkan informasi aktual dengan yang dianggarkan, belajar, serta mengambil tindakan yang korektif. Manajer membandingkan manfaat yang diharapkan dan biaya yang diharapkan, melakukan penilaian dan mencapai keputusan. Dalam hal ini untuk menginstal sistem penganggaran. Lalu yang kedua, behavioral and technical consideration. Pertimbangan teknis membantu manajer membuat keputusan ekonomi yang bijak dengan memberikan informasi yang diinginkan dalam format yang disesuai dan pada frekuensi yang disukai. Lalu yang ketiga, different cost for different purpose. Dalam buku ini menekankan bahwa para manajer menggunakan cara-cara alternatif untuk menghitung biaya dalam situasi pengambilan keputusan yang berbeda, karena adanya biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Pertimbangan biaya iklan yang terkait dengan peluncuran produk oleh Microsoft Corporation dengan masa manfaat selama beberapa tahun. Untuk pelaporan eksternal kepada pemegang saham, prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum mengharuskan biaya iklan televisi untuk produk ini sepenuhnya dibebankan dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya. Namun, untuk pelaporan internal, biaya iklan televisi dapat dikapitalisasi dan kemudian dihapuskan sebagai pengeluaran selama beberapa tahun jika tim manajemen Microsoft percaya bahwa hal itu akan lebih akurat dan adil mengukur kinerja manajer yang meluncurkan produk baru. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada Organization, Structure, and the Management Accountant. Nah, pada buku ini tuh meminta kita untuk fokus pertama pada fungsi manajemen yang luas dan kemudian melihat bagaimana akuntansi manajemen dan fungsi keuangan mendukung seorang manajer. Bagian selanjutnya ada Line and Staff Relationship, hubungan antara manajemen lini dan manajemen staff. Nah, organisasi ini tuh membedakan antara manajemen lini dan manajemen staff. Manajemen lini itu seperti seperti produksi, pemasaran, dan manajemen distribusi. Bertanggung jawab langsung untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya, manajer divisi manufaktur bertanggung jawab untuk memenuhi tingkat tertentu dari pendapatan operasi yang dianggarkan, kualitas dan keamanan produk, serta kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan. Dan berhubungan dengan manajemen staff, yaitu seperti akuntan manajemen dan teknologi informasi, serta manajemen sumber daya manusia yang memberikan saran, dukungan, dan bantuan kepada manajemen lini. Lalu ada the Chief Financial Officer and the Controller. Pertama ada CFO atau Chief Financial Officer, juga disebut sebagai direktur keuangan di banyak negara.
Nah, yang merupakan seorang eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasi keuangan suatu organisasi. Tanggung jawab CFO ini bervariasi di antara organisasinya masing-masing, tetapi biasanya itu mencakup bidang-bidang berikut, yaitu ada pengendalian informasi, pajak, manajemen risiko, dan hubungan investor, serta perencanaan strategis dalam alokasi sumber daya untuk mengimplementasikan strategi. Lalu ada bagian pengontrol. Pengontrol biasa juga disebut sebagai accounting officer, yaitu merupakan seorang eksekutif keuangan yang terutama bertanggung jawab untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, dalam buku ini tuh kita diminta untuk berfokus pada pengontrol sebagai kepala eksekutif akuntansi manajemen. Nah, pengontrol modern tidak memiliki otoritas garis kecuali atas departemen mereka sendiri. Jadi terdapat perbedaan antara pengontrol yang dulu dan juga pengontrol yang sekarang atau pengontrol modern. Lalu ada manajemen accounting beyond the numbers. Untuk orang-orang di luar profesi atau di luar profesi akuntansi, mungkin tampak seperti akuntan itu hanya orang-orang bernomor atau orang-orang nomor. Ya, memang benar hal ini apa adanya, bahwa sebagian besar akuntan adalah manajer keuangan yang mahir. Namun, keterampilan mereka tidak hanya berhenti di situ saja. Akuntan manajemen yang sukses memiliki beberapa keterampilan dan karakteristik yang menjangkau jauh melampaui kemampuan analitis dasar. Akuntan manajemen ini harus bekerja dengan baik dalam tim lintas fungsi dan sebagai mitra bisnis. Selain kompeten secara teknis, akuntan manajemen terbaik bekerja dengan baik dalam tim, belajar tentang masalah bisnis, memahami motivasi individu yang berbeda, menghormati pandangan rekan-rekan yang berbeda, dan menunjukkan empati dan kepercayaan. Lalu ada professional ethics. Etika merupakan suatu fondasi ekonomi yang berfungsi dengan baik ketika etika lemah, pemasok menyuap eksekutif untuk memenangkan kontrak pasokan daripada berinvestasi dalam meningkatkan kualitas atau menurunkan biaya. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri bahwa etika itu merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan dalam seorang manajer, karena jika seorang manajer tersebut tidak memiliki etika, tentu saja dapat dengan mudah disuap oleh para pesaing-pesaing ataupun para orang-orang yang menginginkan job ataupun tender dari perusahaan. Lalu ada institutional support. Seorang akuntan memiliki kewajiban etika khusus, mengingat bahwa mereka itu bertanggung jawab atas integritas informasi keuangan. Typical ethical challenge. Masalah etika dapat menghadapi akuntan manajemen dalam banyak hal, seperti dua contoh berikut ini, yaitu ada case A dan case B yang dapat kalian temui pada buku kalian masing-masing atau pada buku PDF kalian masing-masing di halaman 36 sampai 38. Nah, dalam setiap kasus, akuntan manajemen dihadapkan pada dilema etika. Tentu saja, masalah etika ini tidak selalu jelas. Nah, dalam kasus A, ini melibatkan kompetensi, kredibilitas, dan integritas seorang akuntan manajemen. Nah, akuntan manajemen ini harus meminta agar seorang manajer divisi memberikan bukti yang kredibel bahwa produk itu layak secara komersial. Nah, jika manajer tidak memberikan bukti seperti itu dan hanya membebankan biaya pengembangan pada periode saat ini, itu merupakan tindakan yang kurang tepat tentunya. Lalu, kasus B melibatkan kerahasiaan dan integritas. Seorang pemasok dalam kasus B mungkin tidak memiliki niat untuk mengajukan pertanyaan tentang tawaran dari pesaingnya. Namun, muncul konflik kepentingan dalam kasus B itu sudah cukup bagi banyak perusahaan untuk melarang karyawannya menerima bantuan dari pemasok. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.